Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-16. Pada episode sebelumnya, Raden Panji sudah berada di kamar Datuk Keling yang sedang berbaring dan pura-pura sakit. Dia terkejut melihat ayahandanya di tempat tidur. Dalam hati Raden Panji, orang tuanya memang benar-benar lagi sakit. Secepatnya dia duduk di sebelah Datuk Keling dan menanyakan keadaan ayahnya. "Bagaimana kabar ayahanda?" Datuk Keling menjawab dengan suara yang gemeteran. "Penyakit saya sangat keras dan parah." Mendengar jawaban tersebut, Raden Panji langsung menangis. "Apa sebenarnya jenis penyakit yang ayah derita?" tanya Raden Panji sambil menangis. "Saya sudah menanyakan ke dukun. Katanya saya terkena santet, dan hanya bisa diobati oleh hati kijang putih," jawab Datuk Keling. Raden Panji benar-benar percaya dengan semua ungkapan ayahnya, padahal itu hanya sebuah strategi untuk memisahkan dirinya dengan Cilinaya. "Apakah kamu sanggup mencarikan ayah obat berupa hati kijang putih?" tanya Datuk Keling ke anaknya. "Akan saya usahakan. Besok saya coba untuk berburu dan memasang jaring ke hutan. Mudahan dapat," jawab Raden Panji. Sore itu dipersiapkan segala kebutuhan untuk berburu kijang putih seperti jaring, anjing berburu 5 ekor, dan beberapa kebutuhan lainnya dibawa pulang ke rumah untuk dipersiapkan. Raden Panji pamit kepada kedua orang tuanya. "Jika masih ada kebutuhan lain seperti pesangon dan alat-alat berburu bilang saja, nanti akan diantarkan," tanya Datuk Keling. "Sudah semua ya. Saya izin pulang. Karena besok saya akan pergi berburu dari rumah saya," jawab Raden Panji. Mereka pun balik ke rumah mereka yang ada di kebun. Hari sudah malam, Raden Panji pun tiba di rumah dan langsung masuk kamar. "Ada apa, Raden?" tanya Cilinaya kepada suaminya. "Ayahanda sakit keras, terkena santet, dan hanya bisa disembuhkan dengan hati kijang putih. Saya rencananya akan pergi berburu ke hutan besok pagi," jawab Raden Panji. Cilinaya yang mendengar cerita dari suaminya juga percaya kalau mertuanya sedang sakit keras, sehingga diizinkan untuk pergi berburu. "Berapa lama Raden rencana berburu?" tanya Cilinaya. "Saya tidak tahu pasti. Apakah bisa mendapatkan kijang putih atau tidak, mudahan bisa dapat secepatnya," jawab Raden Panji. "Kalau begitu bawalah cincin ini. Karena ini adalah cincin warisan. Apabila ada mimpi tentang cincin ini hancur lebur, itu merupakan pertanda tentang hubungan kita akan retak," ungkap Cilinaya sembari memberikan cincinnya kepada suaminya Raden Panji. Raden Panji pun mengambil cincin tersebut dan memasangnya di jari kelingking sebelah kanan. Malam itu sebelum tidur, Cilinaya bersama suaminya bersenda gurau. Sesekali saling cubit manis. Hidung dan pipi jadi sasaran tangan-tangan dua insan yang sedang berbahagia. Rumah kecil yang sederhana dan kumuh di tengah kebun menjadi tempat berbahagia Raden Panji dan Cilinaya. Suasana malam itu bagaikan dua insan yang baru dimabuk asmara. Kesedihan tidak terlintas di antara mereka, hanya kebahagiaan yang dirasakan. Malam semakin larut, mereka pun tidur lelap. Matahari yang tidak dapat melihat kemesraan mereka semalam kini sudah muncul dari ufuk timur. Raden Panji dan teman-temannya sudah bangun. Wirun, Kalang, Andaga, Togok, dan Semar membawa makanan dan peralatan perburuan. Pagi itu mereka berangkat bersama menuju hutan untuk berburu kijang putih. Selama perjalanan, Togoklah yang paling sibuk. Dia memikul bungkusan, menarik 5 ekor anjing, 4 laki-laki dan 1 ekor perempuan. Pisau terselip di pinggang. 4 anjing jantan selalu berebut anjing betina selama perjalanan. Dan itu yang paling membuat Togok capek dan kewalahan. Sampai tertinggal di belakang oleh Raden Panji dan yang lainnya. Lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di hutan sebagai tempat berburu. Alat-alat perburuan seperti jaring dan perangkap dipasang. Matahari pun akan terbenam. Malam itu diterangi oleh sinar rembulan yang cahayanya sangat terang. Walaupun bulan belum sepenuhnya bundar, masih berbentuk bulan sabit, karena malam itu masih tanggal 7. Langit yang tidak berkabut, menyebabkan cahaya bulan terang seperti suasana siang hari. Rombongan berburu menikmati sirih, dan ada juga yang merokok setelah jaring dan perangkap dipasang. Mereka memikirkan strategi untuk melepas anjing yang akan mengejar buruan sehingga bisa mengarah ke jaring dan perangkap yang sudah dipasang. Seusai menikmati sirih dan rokok, mereka pun menemukan tempat yang tepat untuk melepaskan anjing-anjingnya.
Begitu terlihat binatang hutan seperti babi dan binatang lainnya, anjing itu pun segera mengejarnya, dan akhirnya masuk ke perangkap dan jaring yang sudah dipasang. Banyaknya binatang hutan yang tertangkap, termasuk kijang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berwarna putih. Malam semakin larut, beberapa hasil buruan pun dibakar dan disantap dalam hutan. Sementara di kerajaan Keling, malam itu permaisuri yang sedang merasakan sakit hati, kebencian kepada menantunya Cilinaya terus berpikir dan melamun, selalu mencari cara untuk membunuh istri dari anaknya Raden Panji. Permaisuri pun menghadap suaminya untuk mendiskusikan strategi yang tepat. Apakah Cilinaya kita biarkan saja sendiri seperti sekarang ini? Dan suaminya selalu berburu kijang putih, karena bisa dipastikan tidak akan dapat. Atau Cilinaya kita bunuh saja? Tanya permaisuri setelah ketemu Datuk Keling. Raja pun tidak menjawab pertanyaan istrinya, tetapi dia segera memerintahkan panakawannya Lubak untuk memanggil Raden Pati. Secepatnya Lubak berangkat ke kediaman Raden Pati, dan meminta Pati menghadap Raja. Pati yang saat itu sedang duduk santai secepatnya mengambil pakaian kebesaran dan persenjataan patinya, langsung menuju keraton bersama Lubak. Begitu tiba di keraton, Datuk Keling bersama permaisuri sudah menunggu. Tujuan saya meminta Raden Pati ke sini, untuk membunuh Cilinaya, ungkap Datuk Keling kepada Raden Pati. Gunakan keris saya yang mantra guna ini. Keris ini bernama Lumbung Rebak, dan minta Petue yang melakukannya, tambah Datuk Keling. Mendengar perintah Raja, Raden Pati itu pun langsung mengambil keris tersebut dan langsung pamit. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.